Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengertian syariah, fikih, dan undang-undang kebutuhan manusia kepada syariah dan hukum. Kolerasi antara syariat Islam dengan pendidikan Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Muhammad Heren Vigo Ananta, kedua Siti Halimatus Sa'diyah, ketiga Ita Safitri Artianti, dan keempat Sabrina Ari Septiani. Pengertian syariah secara harfiah adalah jalan ke sumber atau mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Pengertian fikih. Fikih dalam bahasa Arab perkataan fiqh yang ditulis fikih atau kadang-kadang fikih. Setelah diindonesiakan mempunyai arti paham atau pengertian. Ilmu fikih merupakan ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang diambil dalam kitab-kitab hadis. Secara istilah, fikih ialah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal, perbuatan, dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Kajian hukum Islam. Proses penetapan hukum fikih adalah melalui ijtihad. Ijtihad ini sangat dibutuhkan ketika dalam realitas kehidupan manusia terdapat problematika atau waqi'iyah yang memerlukan penetapan hukum syariah. Sebagai contoh dari hasil ijtihad dan adanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama adalah dalam menghukum batas kepala yang digosok saat wudhu, seperti yang diperintahkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 ayat 40. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamshahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kebutuhan manusia terhadap syariah. Manusia memerlukan kepada satu aturan atau tasyri yang berguna untuk mengatur hubungan sesama mereka, menjelaskan hak dan kewajiban mereka, dan mengatur masyarakat yang kuat pasti akan bertindak dan mengatur hak dan kewajibannya tersebut. Bila tidak, maka akan terjadi suatu kericuhan dalam masyarakat. Yang kuat pasti akan bertindak sewenang-wenang untuk memenuhi ambisinya, sedangkan yang lemah akan merasa terzolimi dengan kehilangan haknya. Terlebih lagi jiwa manusia dihiasi dengan kecintaan kepada materi yang tunduk kepada hawa nafsu. Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil saksi terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Allah. Al-A'raf ayat 172. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Allah menciptakan hati manusia dengan kecenderungan alami, yakni keseruan iman. Kecenderungan inilah yang disebut dengan fitrah. Konsekuensi dari iman adalah mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, atau dengan kata lain mengamalkan syariat Allah.
kebutuhan manusia terhadap hukum. Logika transendental, asumsi epistemologis yang menempatkan ilmu hukum sebagai ilmu kognitif, menjadikan norma hukum sebagai satu kesatuan objek dan norma hukum yang direkonstruksi terbentuk dari relasi antara fakta-fakta yang bersifat non-kausal. Non-metafisikal, asumsi aksiologis menempatkan norma yang dikonstruksi sebagai objek ilmu hukum dan menyamakan norma dasar dengan hukum alam. Pengertian syariah samawi. Agama samawi merupakan sekumpulan agama yang dibuat dan diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Agama samawi yaitu Yahudi, Nasrani, dan yang terakhir Islam. Dari sini pula ada lanjutan istilah kitab samawi, yaitu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengiringi dan melengkapi agama samawi. Kitab suci samawi itu adalah Taurat dan Zabur untuk mengiringi agama Yahudi dan sebagai pedoman ajaran-ajarannya, kitab Injil yang diturunkan untuk mengiringi agama Nasrani dan menjadi sumber utama ajaran-ajarannya. Korelasi antara syariat Islam dengan pendidikan Islam. Pendidikan adalah model manusia untuk menjadi insan kamil, sedangkan syariat adalah undang-undang yang diturunkan Allah, lalu kemudian ditetapkannya sebagai peraturan hukum terhadap manusia yang mengakui dirinya sebagai khalifah dan hamba Allah. Pada dasarnya, Islam adalah agama rahmah yang diturunkan Allah terhadap hambanya yang rahmah. Pula yang tidak lain adalah Rasulullah SAW. Secara umum, cita syariat Islam adalah untuk kesejahteraan hidup manusia dan kebahagiaannya berdasarkan garis ketetapan Al-Quran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.